Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar, Bu Macica. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Monumen akal sehat, akal sehat. Monumen akal sehat. Kisah diawali dengan rasa keberatan Kodari terhadap pernyataan Rocky Gerung yang menyebut orang yang punya otak menginginkan Jokowi mundur sebelum 20 Oktober 2024 karena impeachable berkemungkinan untuk di-impeach. Kita ingin supaya bukan sekedar keretakan, Jokowi mundur sebelum 20 Oktober. Itu yang diinginkan oleh masyarakat sipil, itu yang diinginkan oleh orang yang punya otak, itu aja. Kenapa Anda katakan sebelum 20 Oktober orang yang punya otak menginginkan Pak Jokowi mundur? Ya kalau nggak punya otak berarti Jokowi nggak boleh mundur dong. Dia impeachable, dia sangat mungkin untuk di-impeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Masa Aiman nggak bisa baca yang disebut sebagai public, sebut aja public interestnya. Bagaimana mungkin ada demonstrasi besar-besaran terus kita tutup kemungkinan Jokowi di-impeach? Kan nggak masuk akal. Buat apa ada demonstrasi kalau tidak dalam upaya untuk meng-impeach? Tapi itu tidak mungkin diucapkan secara sempurna. Itu namanya implisit diinginkan itu, eksplisit ya mesti ditemukan kesalahannya. Dan yang eksplisit itu dari 5 tahun lalu udah sangat eksplisit kan. Menanggapi hal itu, Kodari menyebut Rocky Gerung tidak mengerti hukum tata negara, sesat dalam berpikir, sedang bermimpi di siang bolong, tidak mengerti politik Indonesia, hingga tidak mengerti matematika paling dasar. Sempat ditanggapi, namun Kodari meminta Rocky Gerung untuk tertib dan tidak memotong pembicaraannya. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya Pertama, itu adalah hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti aja ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di-impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar, Bu Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Hingga tibalah kesempatan Rocky Gerung untuk menanggapi. Tak seperti Kodari yang berbicara panjang lebar, cukup dengan beberapa kalimat, Rocky Gerung berhasil mematahkan tuduhan Kodari terhadap dirinya, yang mana hal itu mampu membuat Kodari tak berkutik. Silakan Bung Rocky. Anti Prof. Ini nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh lagi. Di sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi.
Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut?